Assalamualaikum, kali ini aku membuat maksuba atau lapis susu ya teman-teman. Ini enak banget. Pelangganku suka banget dengan maksuba buatan aku ya teman-teman. Nah ini aku bagi resepnya buat kalian ya. Yuk disimak bagaimana cara membuatnya. Aku gunakan telur bebek sebanyak 20 butir. Ini telurnya sudah aku cuci ya. Kemudian untuk bahan lainnya aku gunakan 600 gram gula pasir, 1 kaleng kental manis yang gold ya, setengah sendok teh vanili bubuk, dan secukupnya margarin. Nanti untuk olesan saja margarinnya. Siapkan wadah yang cukup besar, kemudian pecahkan telurnya satu per satu. Kemudian setelah selesai masukkan gula pasir. Lalu tambahkan vanili bubuk kurang lebih setengah sendok teh ya. Kemudian aku kocok telurnya pakai whisker. Kalian juga bisa pakai mixer dengan kecepatan rendah ya. Kemudian setelah gulanya larut, masukkan kental manisnya. Nah ini pada waktu memasukkan kental manisnya tadi tuh lupa ya, nggak kerikot, dan ini tinggal tetes-tetes terakhir. Pokoknya sampai habis kental manisnya, 1 kaleng full itu dihabiskan, dimasukkan semuanya ke dalam adonan. Lalu dikocok kembali sampai tercampur rata. Nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian siapkan loyang. Ini loyang sudah aku olesi dengan margarin ya. Untuk loyangnya aku gunakan ukuran 18 x 18 cm. Biasanya setelah dioles margarin aku lapisin loyangnya dengan kertas roti, tapi karena kertas rotiku habis, jadi ini tidak aku lapisi kertas roti, cuma aku olesin margarin aja yang cukup tebal. Untuk perlapisannya ini aku kasih 4 sendok sampai dengan 5 sendok sayur ya. Tergantung, kalau sendok atau centong sayurnya besar, jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu tebal. Kalau besar berarti cukup 2 atau 3 aja. Oh ya, ini tadi ovennya sudah aku panasin. Aku gunakan api atas dengan suhu 200 derajat celcius. Untuk timernya, ini yang pertama aku gunakan timer 20 menit. Jika kurang coklat gitu, bisa ditambah lagi waktunya, tergantung oven masing-masing ya. Ini aku agak kesusahan mengeluarkannya pakai itu, jadi aku gunakan kain aja seperti ini ya. Nah teksturnya atasnya seperti ini, udah kering dan ada sedikit kecoklat-coklatan. Kemudian aku tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate. Lalu tekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis seperti ini. Setelah itu olesi dengan margarin, gunakan spatula seperti ini. Oleskan secara merata ke seluruh permukaan kue lapis. Kemudian tuangkan lagi adonan sebanyak dengan ukuran yang sama seperti tadi. Jadi aku pakai ukuran 5 centong sayur, yang kecil ukurannya centong sayurnya. Kalau centong sayurnya besar aku pakai ukuran 2 centong sayur ya. Kemudian di oven lagi. Kemudian setelah kering dan sedikit kecoklatan, ini bisa dikeluarkan. Nah ini menurut aku, punya aku nih agak sedikit overcook ya teman-teman nih. Seharusnya seperti yang pertama tadi, lebih bagus seperti yang pertama ya. Lalu tusuk-tusuk kembali menggunakan tusuk sate, dan setelah itu ditekan-tekan menggunakan penekan lapis.
Lalu kembali olesi dengan margarin seperti ini menggunakan spatula, oleskan secara merata. Membuat lapis susu seperti ini sebenarnya gampang banget menurut aku. Yang terpenting itu satu, ada alatnya, dua, ada resepnya, yang ketiga itu telaten ya teman-teman. Karena membuat lapis susu ini butuh waktu yang cukup lama, jadi harus benar-benar telaten karena ini sekitar 6 jaman gitu ya teman-teman aku membuatnya. Lalu setelah selesai, masukkan kembali adonan sebanyak 5 centong sayur atau 5 sendok sayur. Lakukan langkahnya berulang sampai dengan adonan habis ya teman-teman. Setelah nanti ini dimasukkan adonannya sebanyak 5 centong sayur, kemudian masukkan kembali ke dalam oven. Di oven dengan timer yang sedikit berbeda karena semakin ke atas waktunya akan semakin sedikit, tidak lama seperti pada awal karena dia semakin ke atas semakin dekat dengan api ovennya ya. Nah ini dia hasilnya teman-teman, cukup lama membuatnya tapi hasilnya sesuai dengan ekspektasi ya. Alhamdulillah ini udah selesai, jadi ini mau aku keluarkan dari loyangnya ya. Ini aku sisir menggunakan spatula di bagian pinggirnya. Saran buat teman-teman yang mau bikin kue lapis, sebaiknya jangan di skip untuk alas loyangnya. Jangan lupa loyangnya itu dialasi pakai kertas roti ya, karena supaya hasilnya juga lebih bagus. Ini punya aku tidak pakai kertas roti, jadi warnanya agak sedikit terlihat eksotis ya teman-teman. Karena kue lapis yang pesanan orang, jadi ini aku kemas pakai mika lapis seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Nah ini aku bikin di lain waktu seperti ini hasilnya kalau diiris ya. Ini enak banget dan pelanggan aku ketagihan ya dengan maksuba buatan aku. Oke, sampai di sini dulu video aku ya. Ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum.